Ibu, saya paham, saya ngerti bahwa Ibu melakukan itu dalam keadaan terpaksa. Ya. Melayani laki-laki lain dalam keadaan terpaksa. Ibu tahu ini menderita, Ibu adakah keinginan Ibu untuk berpisah dari suami Ibu? Ada keinginan seperti itu. Dan Akhirnya dilaksanakan? setelah disiksa lahir batin ya seperti itu, ya akhirnya saya memutuskan saya bercerai, saya pergi dari dia. Setelah terjadi perceraian, ada kisah apa lagi yang Ibu alami? Ya setelah saya bercerai itu kan saya mencoba membangun kembali ya, mau hidup kembali menjadi baik dengan anak saya. Gitu. Anak ikut Ibu ya? Yang dari pacar itu. Ya. Terus saya menikah lagi gitu untuk yang kedua kali ini. Aku mencoba mungkin ya Pak Ustadz, mungkin barangkali aku mendapatkan juga bisa mendapatkan kebahagiaan gitu dengan suami yang kedua ini gitu. Tapi nggak juga gitu loh Pak Ustadz. Apa yang bikin tidak bahagia dengan suami? Ya maksudnya setelah saya menikah dengan suami yang kedua ini pun banyak konflik gitu, banyak masalah gitu, terutama sama suami saya gitu ya Pak Ustadz. Selalu kayak membeda-bedakan gitu loh. Kan saya dari pernikahan kedua ini juga saya punya anak juga yang lain dari suami yang kedua. Ya. Enggak anak bawaan suami apa hasil dengan ibu? Hasil dengan saya gitu. Jadi saya punya anak gitu dari suami yang sekarang, terus anak bawaan saya yang pertama itu dilainin gitu loh Pak Ustadz, kayak dibedakan gitu dengan suami dan keluarganya gitu, terutama ibu mertua saya gitu. Boleh tahu jahat seperti apa ibu mertuanya Ibu? Ya ibu mertua saya tuh kadang-kadang suka ya membedakan gitu loh, membedakan antara cucunya yang asli itu dengan bawaan gitu ya. Suka mungkit-mungkit gitu, mungkit-mungkit masa lalu saya gitu loh. Kayak gini, lu kan dulu katanya pernah jadi cewek malam, katanya lu mau kayak gini juga penampilan lu tetap aja kalau udah jiwa lu kayak gitu akan seperti itu terus, katanya gitu. Terus dia bilang, dia selalu ngomong, itu anak lu katanya, kan bukan anaknya anak gue, itu terserah gue katanya mau belain siapa, yang penting gue mau belain cucu gue kayak gitu. Kamu lagi ngapain ya? Wah, itu apa tuh, Kak? Es. Bagi dong. Kalau kamu mau, kamu bikin aja sendiri. Kakak aus. Ah, Kakak pelit. Ya, kan kakak suruh bikin. Enggak, Jangan, Dek. Bagi. Ya. Apa-apaan ini? Aduh, apa-apaan ini? Ini Pak, tadi Ade minta minum aku suruh bikin. Nggak sengaja, gulanya pecah. Apa-apaan ini? Hah? Kenapa? Tapi kan aku pengen bagi, cuman nggak boleh. Ade masuk saya, masuk. Berani-beraninya kamu nuduh anak saya. Udah jelas-jelas ini gelas kamu yang mecahin. Hah? Kamu, kalau dia mau apa aja di rumah ini, kamu harus turutin. Dasar anak nggak tahu diri kamu kan? Ampun, Pak. Ampun. Mau saya tampar kamu, kan? Mau saya tampar? Mas, apa-apaan ini? Kok kamu tampar kakak sih? Kamu ajarin anak kamu ya, jangan seenak jidatnya tinggal di rumah ini. Ini dia mecah-mecahin gelas, kalau kena anak saya gimana? Bukan salah aku. Mas, Bukan salah. ini juga anak aku, Mas. Dia juga anak aku juga, Mas. Ini semua kita anak kita, Mas. Oh, ini anak kamu? Aduh, Benar. aduh. Berisik banget sih, ada apaan sih ini? Dia nampar anakku, Bu. Itu karena anak kamu salah. Kalau anak kamu nggak salah, nggak mungkin anak saya nampar kamu. Ya ini anakku juga, Bu. Alah, dia ini cuma anak kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. Masih bagus ya anak saya mau nikahin kamu. Cuma saya mau nikahin kamu, Mei. Kamu nikah sama aku. Dan kamu juga punya anak dari aku, Mas. Ini semua anak kita dulu berdua, Mas. Ini nih anak selingkuhan kamu, urus dengan baik. Mas. Secara psikologis kan menyakiti ya Pak Ustadz. Itu tidak hanya ke ibu tapi ke anak juga itu menusuk. Kalau boleh tahu riwayatnya ketemu dengan suami yang kedua itu di mana? Dulu aku pernah kerja waktu itu kerja. Apakah di tempat karaoke juga? Enggak sih, dia dulu sebelahan sama tempat
karaoke aku, jadi kita hanya berteman gitu. Aku suka curhat-curhat gitu sama dia gitu. Aku sih nggak tahu di kerja dia dulu sih apa gitu, cuma dia bilang sih aku jadi OB katanya di situ di kantor sebelah katanya Mbak gitu ya, kayak gitu-gitu aja akhirnya kita cocok Cocok seperti itu. Ya. Maaf saya potong Ustaz. Suaminya ibu pada saat itu mau terima kondisi masa lalu ibu? Iya saat itu ya. Sudah dijelaskan ya? Sudah dijelaskan? Sudah aku ceritakan, sudah aku jelaskan keadaan aku seperti masa lalu aku seperti ini. Ya dia sih awalnya sih menerima, oke, katanya iya saya terima masa lalu kamu ya. Kita akhirnya menikah tapi ya gitu ujung-ujungnya. Ustaz gimana? Masa lalu memang orang kadang tidak seindah apa yang kita bayangkan, Pak Ustaz. Betul, dan memang tidak semua orang bisa memahami kondisi-kondisi kita di masa lalu, apalagi jika kondisi itu kelak. Ibu, memang masalah ibu ini dibilang rumit-rumit, dibilang nggak rumit juga nggak rumit. Rumitnya karena masa lalu ibu itu menjadi beban bagi orang, jadi orang yang kebetulan tidak bisa menerima ini secara apa adanya. Meskipun awalnya dia mengaku bisa menerima apa adanya. Tapi ketika ini ketemu orang yang baik bisa menerima apa adanya, memang nggak terlalu banyak jadi beban. Tapi kasus Ibu Imai ini kan, ini ternyata ketemu juga keluarga, kelompok yang belum ikhlas menurut saya untuk bisa menerima masa lalu Ibu secara apa adanya. Nah Ibu, yang perlu Ibu lakukan bahwa yang pertama adalah Ibu harus banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Karena ini insya Allah akan meringankan perasaan ya, Ibu ya. Perbanyak sholat malam Ibu. Karena pada saat sholat malam itu hamba akan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi, dan di tengah malam itu Ibu bertahajud nafilatan laka akan menjadi tambahan amal Ibu. Asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Ibu insya Allah akan dibimbing langsung oleh Allah, ditempatkan di tempat yang layak. Sehingga curhatan langsung Ibu itu kepada Allah melalui sholat malam secara khusyuk, berzikir, bertakarrub, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Gitu. Nanti ini akan menenangkan Ibu secara intern ya, sehingga nanti Ibu akan punya benteng diri gitu ya untuk bagaimana mensikapi mertua yang masih belum menerima, bagaimana mensikapi suami yang masih membeda-bedakan. Karena kita nggak mungkin meminta orang itu untuk bersikap sesuai mau kita kan Mas Farid ya. Nanti pelan-pelan kalau Ibu nanti dengan kesabaran, dengan keikhlasan untuk menerima ini, Ibu insya Allah akan merubah sikap mertua dan sikap suami untuk bisa menerima Ibu apa adanya. Yakin Ibu ya, karena Allah itu sudah berjanji dalam salah satu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari yang dirayakan oleh Imam Muslim pernah mengatakan begini, Mas Farid, bahwa wahai hamba-hambaku yang sudah berbuat dosa besar tentunya ya, yang sudah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Ketika kamu berbuat dosa di malam hari, maka aku akan mengampunimu di siang hari. Ketika hambaku berbuat dosa di siang hari, maka aku akan mengampuni di malam hari. Ini khusus bagi hamba-hamba yang mau bertobat, memohon ampun kepada Allah. Jadi Ibu sudah memberikan pelajaran yang berarti bagi para pemirsa Mas Farid. Bagaimana konsekuensi yang harus diterima akibat memburu nafsu yang berlebihan. Nah, tapi itu pun tetap Allah memberikan pintu tobat ketika Ibu mau bertawakal, berjanji. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau Ibu sudah berjanji, berniat untuk tobat, berniat untuk merubah segalanya, tawakallah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Begitu Ibu.